Tapi sebelum mesin itu kan harus ada olinya, ada apa bensinnya. Nah bensin itu adalah marketing. Biar mesin itu coba jalan, maka harus ada bensin. Kalau nggak ada bensin, Pertamax lah ya. Kalau PR-nya itu adalah oli. Oke. Lu nggak jalan, meskipun bensin ada, mesin ada, kalau olinya nggak diperbaiki, itu kan nggak jalan. Kira-kira gitu. Jadi saling support. Nah kalau PR itu membuat orang percaya, biar Amor ini rotinya bagus, enak, gitu. Membangun trust, membangun kepercayaan. Oh Amor itu roti ini number one deh. Jadi bagian PR adalah tadi. Mengkomunikasikan bahwa ini roti bisa terpercaya, bisa dipercaya, produknya bagus, menarik, produknya banyak, enak, pelanggannya banyak. Tujuan kalau marketing itu hanya membuat orang nengok, orang menengok, tapi tidak membuat orang percaya. Sementara PR adalah bagiannya dari nengok dan membuat percaya. Sekarang ini gampang viral, tetapi belum tentu orang datang lagi. Nah yang diciptakan adalah tidak perlu viral, tapi orang percaya kepada kita, pada produk kita, datang balik lagi, belanja lagi, beli order lagi itu. Episode kali ini akan membahas tentang public relations dari sudut pandang bisnis yang praktis. Mengajak pengusaha memahami bagaimana reputasi, persepsi, narasi, media, krisis, dan trust bisa menentukan pertumbuhan bisnis. Bersama Mas Coy, CEO PT Spora Cipta Paramedia. Selamat datang Mas Coy. Terima kasih Kang Ivan. Ini ada tepuk tangannya ya. Oh iya, ini lagi penontonnya banyak. Saya ingat di Dutaan 7 ada studio pakai penonton bayaran. Ini bayaran enggak. Ini yang magang, ini yang magang. Oh, penonton bayaran. kita kulik di penonton bayaran. Dulu ada agensi khusus menyediakan penonton, ada. Sampai sekarang juga masih ada. Oh. Iya. Yang rame-rame itu rame-rame studio itu kan nggak mungkin pagi-pagi jam 6 nonton di studio live kan. Yang real itu nggak mungkin ya. Mungkin orang ngapain kalau nggak dibayar nggak mau. Makanya ada penonton bayaran itu. Tugasnya ngeramein ya. Di bisnis juga ada pembeli bayaran kan kadang-kadang. Oh gitu. misalnya ini kaitan dengan pembukaan dah seru. Misalnya orang kan seringnya itu lagi opening biar menciptakan happening atau biar orang mendapat attention dari masyarakat kan tiba-tiba ngerahin banyak orang gitu. Betul. Ya kan pembeli yang sebenarnya digratisin atau dikasih diskon atau berangkat dikasih uang dulu misalnya beramai datang berkali atau tiba-tiba banyak ucapan selamat pembukaan toko baru grand opening grand opening itu kan bagian dari sebenarnya dari penonton bayaran juga tapi benar nggak boleh aja itu bagian dari public relation untuk meningkatkan trust orang kepada perusahaan kita gitu sih. Mas Coy ini saya sebelum ini kepo aja dulu nih ini sebelum menanyakan tentang pertanyaan breakthrough nih. Penonton bayaran nih. Ini kan kalau ngomongin bisnis kan itu hal-hal yang wajar aja ya, menarik attraction ya gitu. Attraction, betul. Itu kan adalah beberapa brand yang ramai gitu dari pertama buka tuh sampai di mall tuh antri sampai panjang gitu. Emang itu bayaran kemungkinan? Kita nggak ngomongin brand ya? Iya, itu 50-50 lah. Kemungkinan besar. Jadi kalau ini di Jakarta di Amerika justru ada mall yang membayar orang untuk jalan masuk pagi banyak orang, itu bukan satu orang, rombongan orang banyak dan mungkin di Jakarta sudah dilakukan. Cuman saya nggak tahu di mall yang mana. Itu kerjanya adalah masuk rombongan berapa ganti-ganti tidak kelihatan di organisir. Mereka datang naik lift. Kalau ada orang datang kita misalnya mereka datang ke mall, tiba-tiba ada orang mengarahkan ke toko tertentu, ngikutin biar kelihatan, kok rame, kita ngikut. Ada seperti itu. Kalau di yang saya tahu, yang saya pernah baca itu adalah ada di mall di Amerika itu event organik IO yang memperkerjakan orang-orang untuk bikin happening di mall itu. Jadi ketika mall itu kelihatan rame, mobil datang banyak, pengunjungnya banyak. Di awal-awal seperti itu untuk menciptakan orang banyak konten medsos sudah lahir dari mall itu, maka dia akan kurangi itu jumlah pengunjung. Nah itu yang attraction untuk itu. Nah kalau di TV itu real, kalau di TV real karena saya bagian dari industri itu kan dulu. Di mall sudah ada, saya nggak tahu di Jakarta, tapi di
Artinya di Jakarta saya belum bisa membuktikan berbayar, tapi di Amerika sudah banyak melakukan mal-mal seperti itu. Bahkan toko-toko tertentu juga seperti itu. Ketika toko sepi tiba-tiba ada satu dua. Nah itu ketika orang pembeli sudah real datang, pembeli realnya datang, ini mereka keluar satu-satu untuk memberi space kepada orang itu. Iya. Jadi kan hanya ngumpul di rumah itu paling beli minuman atau dikasih minuman aja. Hah, tapi kan duit juga dikasih kali ya. Iya, itu pasti ada honornya. Tapi maksudnya dia nggak akan dikasih makanan yang banyak atau enggak, yang sebagian itu. Nah di bentuk yang kecil, kalau sekarang kan banyak bisnis yang pakai influencer, pakai TikToker atau apapun yang datang review kan itu sebenarnya bagian juga penonton bayaran. Kali ini kreator bayaran kan seperti itu. Betul. Ya sah juga kan buat menciptakan happening kan. Iya, itu kan strategi dari pebisnis Betul, ya, ya untuk membuat orang itu melirik Lirik bisnisnya. ya, betul. Kalau udah mall kelasnya biar yang lewat ngelihat mallnya rame gitu. Betul ya. Oh itu sampai mall ada ya. Bahkan untuk lift teratur itu lift menyediakan lift, kenapa orang biar naik lantai 2. Ada orang sengaja di bagian dari EO tadi. Ketika ada beberapa orang pengunjung datang, dia mencoba masuk ke lift itu. Oh, biar ngikutin. Oh iya. Jadi misalnya naik nih, naik pijit lantai 2 duluan. Jadi pengunjung ikut kadang betul, ada apa di lantai 2 betul. gitu, kepo gitu. Eskalator juga sama. Iya, dibuat ya. Dibuat seperti itu, dan itu saya sih menaksir sudah ada mall di Jakarta yang melakukan itu. Tapi ya kan secara psikologinya ada kan, orang tuh mengikuti orang lain kan, cenderung ngikuti orang lain. Kalau ngikutin orang ramai kan udah hal biasa. Misalnya kita misalnya saya orang Bekasi datang ke sini ke kota wisata, kalau masuk makan kan pertama yang ramai yang mana kan gitu. Iya. Kan itu kan juga sama, misalnya ke suatu dari Sukabumi, biasanya kantor utama kan di Sukabumi ya. Iya. Terus mau ke kota sana, misalnya aku ke tempat yang lain, ini kan lihat referensi pertama, kalau nggak review medsos ya kasat mata dulu, ada banyak nih datang. Iya. Ya maksudnya ini emang kan strategi bisnis untuk bisa mendatangkan orang kan ke bisnis kita, dan sah-sah aja gitu kan. Itu bagian dari marketing kan ini sebenarnya. Bukan bagian dari public relations. Jadi gini, kalau kita ibaratkan ya, produk misalnya Amor roti ya. Iya. Amor itu adalah mobil. Maka sales itu mesinnya. Oke. Ya, sales itu mesinnya. Kemudian sales itu kan pekerja utama yang mendatang orang bertransaksi itu. Tapi sebelum mesin itu kan harus ada olinya, ada bensinnya. Nah, bensin itu adalah marketing. Biar mesin itu sampai jalan, maka harus ada bensin. Kalau nggak ada bensin, Pertamax lah ya, jangan bensin. Bensin udah nggak ada sekarang. Iya. Adanya Pertamax atau Pertalite. Tapi orang masih bisa bilang bensin. Kalau di Medan malah minyak. Minyak. Iya. Jadi kalau bensin itu adalah marketingnya, mendorong agar produk itu dikenal orang. Nah, mesinnya adalah orang berjali. Nah, kalau PR-nya itu adalah oli. Oke. Lu nggak jalan, meskipun bensin ada, mesin ada, kalau olinya nggak diperbaiki, itu kan nggak jalan. Kira-kira gitu. Jadi saling support. Nah, kalau sales marketing membuat orang attention ke kita, perhatikan menoleh Amor, public roti Amor, Amor itu. Iya. Sales datang untuk silakan beli, Pak, silakan ini bagus ini. Biar terjadi penjualan ya. Nah, kalau PR itu membuat orang percaya, biar Amor ini rotinya bagus, enak. Gitu. Membangun trust, membangun kepercayaan. Oh, Amor itu roti ini number one deh. Karena cabangnya berapa sekarang? Ada 35. 35 masalah udah. Kayak gitu kan sudah. Kalau baru satu orang makin tanya-tanya. Kalau 30, berarti sudah proven. Jadi gitu. Jadi bagian PR adalah tadi mengkomunikasikan bahwa ini roti bisa tetap percaya, bisa dipercaya, produknya bagus, menarik, produknya banyak, enak, pelanggannya banyak. Nah, itulah PR. Itu kira-kira seperti itu, menganalogikan kalau saya sepertinya seperti itu. Iya. Jadi ini betapa kan kadang orang saya sih ada sih pertanyaan, tapi kita ke pertanyaan satu dulu deh. Oke. Nanti kita ngelebar ke yang lain-lain ini. Udah lompat ya. Udah lompat.
Ya tapi ini Mas Coy dari dulu panggilannya Mas Coy ya. Iya, jadi dulu SMA saya dipanggil Coy gitu. Jadi pas di Trans 7, Trans TV dan Trans 7 itu dari Satpam sampai Dirut manggil saya Mas Coy. Pernah jadi wakil Pemimpin redaksi Trans 7. Saya terakhir wakil pemimpin redaksi Trans 7 tahun 2016 resign. Terus full bisnis di Spora Communication ini nangani PR. Nah, PR sama orang PR itu sama kewartawanan kan sebenarnya kalau istilah sekarang mas 11-12 lah ya, banyak irisannya gitu. Dengan media, dengan komunikasi, banyak kaitannya. Banyak kaitannya. Jadi saya seperti pindah posisi duduk aja jadi gitu ke bisnis tapi bisnis sendiri. Tadinya bisnisnya kerja profesional, sekarang membayar orang, menggaji orang. Alhamdulillah ya gitu. Bisnis gitu. Di usia berapa nih bisnis mulai ini? Kalau bisnis sebenarnya saya kan ini dulu Spora itu side job saya nih, Kang. Jadi 2002 saya sama teman-teman berempat bikin Spora Communication. Saya sambil kerja di Trans 7, Trans TV gitu dulu. Kan di Trans TV dulu, kemudian baru Trans 7. Nah, itu side job. Nah, 2016 itu menjadi main job karena saya full di sini. Nah, dulu kerjaan saya karena orang TV banyak relasi, kan bisnis kebanyakan dari networking. Apalagi kalau PR, bisnis B2B, beda sama Kang Ridwan kan B2C ya. Kalau B2B itu 80% networking, sisanya kenalan dari referral, dari ya baik seperti itu. Baru belakangan dari digital marketing, dapat klien-kliennya gitu. Sendiri itu ya? Sendiri ya, tapi dulu ya dari teman saya, teman relasi saya sama wartawan gitu. Yang waktu ngerintisnya dari kenalan-kenalan dulu. Kenalan ya, dulu kan sering wawancara, sering ketemu orang. Ketemu orang lah pasti ya banyak. Orang-orang penting di sana itu. Yang butuh diliput. Kira-kira gitulah. Kenalan sama Mas. Kenalan ya. Oke Mas ya, pertanyaan pertama, apa 3 bisnis breakthrough untuk para pebisnis ya, sehingga melihat bahwa PR ini penting buat pebisnis? Iya. Ini dari mulai yang bisnis kecil dulu ya. Kalau bisnis kecil UMKM itu kan kebanyakan dari personal dulu. Oh, yang pertama jadi personal dulu. Personal. Jadi biar orang ketika lo mau bisnis, orang percaya kok bisa masak tuh apa sih? Maksudnya si ownernya melakukan PR dulu bahwa personal branding si ownernya. Ya, personal branding bagian dari PR ya sebenarnya kan gitu. Sebenarnya seperti itu biar orang percaya masakan dia atau krunya itu enak. Seperti Kang Ridwan dulu tiba-tiba bikin roti kan ada prosesnya. Iya kan? Saya dengar cerita dulu bisnis pertamanya saya lupa. Coklat. Kemudian baru ke roti kan gitu. Nah, proses itu kan tetap ada. Nah, kalau saya adalah dari wartawan ke pengusaha itu kan tadi bisnisnya hampir sama. Breakthrough-nya adalah saya hanya tinggal memposisikan diri. Saya branding saya sudah ada. Saya punya kemampuan di bidang komunikasi, kemampuan membuat orang untuk meng-create sesuatu, memberitakan, bikin publikasi, punya relasi dengan wartawan itu. Jadi ketika saya masuk menawarkan jasa saya, maka Pracoyo dulu di Trans 7 pasti komunikasinya bagus, punya relasi banyak, punya gini-gini. Nah, itu bagian itu. Nah, termasuk juga di UMKM seperti itu. Jadi public relation baru kemudian kalau sudah punya produk dia akan memasarkannya. Nah, ketika kita berbicara kepada kadang nggak sadar kita bicara kepada karyawan, bicara kepada orang yang pertama datang ke toko kita, orang yang beli pertama itu bagian dari public relation sebenarnya. Kita jadi kalau ketika datang masuk ke toko dibiarin saja. Nggak ada selamat datang, tidak ada terima kasih, tidak ada celah ini. Mau yang melayani dibiarkan itu sebenarnya fungsi-fungsi public relation sudah dimulai seperti itu. Baru kemudian bertindak sebagai sales, bertindak sebagai marketing. Kita kalau di UMKM sebenarnya seperti itu, memungkinkan seperti itu. Ya kadang kalau di awal-awal bisnis kadang semuanya dikerjain kadang kan sebagai memang visioner. Iya. Nah, nggak sadar mereka lakukan ini bagian dari public relation sebenarnya. Tadi tindakan kecil yang misalnya tadi apalagi sekarang ya kita bikin konten di medsos itu adalah bagian dari public relation sebenarnya. Tapi dia nggak sadar melakukan bagian dari relation gitu. Kang Ridwan dibikin podcast ini juga bagian dari public relation. Tapi nggak ngomong. Enggak, kira seperti itu. Kadang-kadang banyak orang nggak sadar bahwa dia sebenarnya sedang melakukan activity public relation gitu.
Ya, mempromosikan produk kita itu kan sebenarnya marketing. Tapi marketing itu ya sales, marketing, PR itu kayak gampangnya satu mata uang lah kira-kira. Kita melakukan hal yang sama, bukan hal yang sama, melakukan pekerjaan yang beririsan langsung sebenarnya seperti itu. Cuman kalau buat industri besar, public relation itu seringkali dikaitkan dengan media. Artinya publikasi ke media online, media TV, kalau dulu ya media koran, tapi sekarang kan ke media sosial, ke LinkedIn, Kayak ke press YouTube. release gitu ya? Iya, dulu hanya PR itu identik dengan membuat press release, berkaitan press release atau berteman dengan wartawan. Nah sekarang sudah lebih luas. Public relation juga bagaimana kita membuat konten di medsos untuk perusahaan kita, untuk mempromosikan perusahaan, untuk institusi, kantor, lembaga itu penting banget PR. Kenapa Spora kemudian jadi salah satu PR yang dipercaya banyak BUMN dan kementerian karena memang ya salah satunya saya melakukan PR saya sendiri bahwa Spora punya kemampuan untuk menghandle krisis, bikin strategi komunikasi, handle media monitoring, kemudian handle wartawan. Kalau ada krisis kami bisa bantu menangani gitu. Ya, nih kalau ada yang mau ada lagi krisis bermasalah, Ah, bisa cek Spora nih. silakan. Krisis tuh kayak gimana nih? Supaya spesifik nih, Nah, misal. misalnya gini, Amor tiba-tiba Jangan Amor ya, atau jangan- yang lain lah. jangan- Yang lain. ya sorry. Katakanlah X aja ya. Iya, X ya. X aja. Kata-kata adalah doa. Iya benar, iya benar. Diralat bukan nomor. Oh, iya. Katakanlah X, habis itu X, X ya. finish X lah. Enggak, jangan X lah, C lah. Cece ya. Mas Coy gitu. Katakanlah Mawar. Kita mawar. Dulu kalau dulu zaman wartawan zaman dulu itu katakan sebut nama mawar. Dia misalnya mawar lah. Mawar ini punya adalah sebuah industri besar yang produknya bisa dinikmati orang-orang. Penonton kita bisa tahu bahwa disebut mawar ini adalah industri yang atau bisa kita nikmati jasanya, produknya sehari-hari. Tiba-tiba ada pembeli yang ngomong, saya kok mawar ini tiba-tiba mawar itu minuman ya? Ya, minuman. Kan memang bisa minuman. minuman lah, mawar itu produk minuman. Kan ada kan minuman kayaknya aroma mawar. mawar. Udahlah sambung-sambungin. Misalnya itu, wah ini kau udah basi ini di review di konten online. di misalnya itu. Okay. Nah, ketika itu banyak yang komen, Nge-tag, yang viral. nge-like, yang viral, nah itu bagian dari problem dari krisis. Nah, bagaimana kita menyikapi masalah tadi, si mawar tadi, misalnya kan ada tuh bikin rilis, apaan tuh review jelek, siapa yang nge-review? Nah, ada tuh produk di Bandung Iya. besar pernah viral seperti itu, malah dihujat ya. Iya, dihujat balik. Dihujat bahkan. balik kan Iya. gitu, karena dia nggak tahu PR seperti apa. Bodoh ya. Ada juga yang Apa tadi? Bodoh. Nanti ditut aja ya. misalnya itu. Ada juga produk yang mengabaikan komplainan orang. Sekarang misalnya kalau di kita kan masing-masing pebisnis punya Google Review. Google Review. Kadang kita cuek aja dengan Google Review itu. Nah, bagian Spora itu bagian meyakinkan para pengusaha, pemilik bisnis bahwa review satu negatif bintang 1 misalnya di e-commerce atau di Google Review itu bagian dari problem. Krisis Bagian tadi. dari itu karena krisis itu sekarang bukan harus besar. Bahkan hanya dari sebuah komen, dari komentar orang itu bisa meluncur, bisa tiba-tiba menjadi menimbulkan krisis besar itu. Itu bukan hanya 1-2 kali, sebanyak perusahaan. Kami sudah berapa kali handle gara-gara review netizen. Misalnya seperti jadi jangan review, termasuk kami bantu sebuah BUMN yang review Google-nya itu jelek. Di beberapa kan industri BUMN besar, hampir setiap kecamatan ada, tiba-tiba di beberapa kecamatan itu di reviewnya jelek. Nah, mereka datang bagaimana bantu ini keadaan ini ya, kita bantu.
Tapi nggak perlu saya jelaskan dah gimana nya. Tapi ini Ya. kita pertanyaannya, kalau UMKM mau ngerjain, kira-kira apa yang dia bisa lakukan kalau di Google Review jelek? Nah, Contoh. kalau Google Review jelek ya misalnya paling mudah adalah Balesin komen. balesin komen, minta pertama kalau kita amit itu minta maaf, mending nanti kan perbaiki, itu bisa. Kedua, ya kita pertama kalau dia paling susah kan nge-tag foto. Kalau misalnya foto, ini misalnya WC-nya jelek. Membahasnya adalah dengan perbaiki WC itu, foto ini sudah bagus. Kan suka ada tuh dulu case-nya foto jelek gitu kan. Balas komen, harusnya kirim evidence lagi. Artinya tetap minta maaf. Dengan kesalahan itu, terus dimunculkanlah foto yang memang sudah ada perbaikannya. Betul. Oh iya. Iya, bener seperti ya? itu. Nah, itu yang kami lakukan di sebuah BUMN itu. Itu melakukan itu. Review kecil, tapi sekarang itu hal yang kecil menjadi besar karena ada media sosial. Itu aja sebenarnya. Ya bahkan mohon maaf ya, katanya ada mafianya juga sekarang yang Google Review jelek kan, minta tebusan kan, sekarang ada yang sampai kayak gitu, Mas Coy. Kalau itu belum menemui klien itu. Belum ya? Tapi kalau Yang bikin ada itu. ada, tapi yang sering itu adalah bikin berita jelek tentang satu perusahaan, pimpinan perusahaan di media online yang sebenarnya kita nggak tahu itu media online itu benar-benar ada yang baca atau tidak. Ya. Tapi ada beritanya kalau beritanya. diketik. Kalau diklik di Google, belum tentu di Google ada, tapi dia dikirim langsung ke orang dalam. Kami pernah handle satu berita tentang seorang pejabat di BUMN ya, ke BUMN, yang beritanya itu hanya dibaca mungkin nggak lebih dari 10 orang. Ya, Aslinya. Tapi beritanya ada. Beritanya ada, itu dikirim langsung ke direksi itu. Direksinya kontak saya, Mas, bisa bantu take down nggak? Biasanya para direksi pimpinan BUMN atau perusahaan-perusahaan itu pengennya ini take down. Kalau saya sebagai konsultan, saya ngomong dulu. Saya pertama lihat media online-nya ini besar atau enggak, gitu kan. Viewernya banyak enggak gitu. Kalau kita pakai track ternyata ini yang baca cuman 10 orang, di bawah 100 lah kata gitu. Biarin aja. Karena nggak akan naik juga gitu. Nggak naik juga, ada yang baca. Terus kalau nge-share ke orang, jangan linknya. Screenshot aja, ini lo ada berita buruk tentang gua, tentang perusahaan kita. Iya, kalau sebar link dibaca. Banyak jadi justru memviralkan dia kan gitu. Nah, itu bagian dari strategi juga. Dan itu banyak sekarang media yang melakukan quote unquote ya, setengah memeras itu. Ke pimpinan perusahaan besar pasti. Atau ke perusahaan-perusahaan tertentu yang misalnya kena masalah nih, dia bikin berita udah gitu diperas kan, resikonya ada juga kan? Iya, itu mode. Sekarang jadi bagian mode. Nah, kalau sekarang ada juga selain media online yang seperti ada yang disebut dengan homeless media. Homeless media itu gampangnya kalau kita di IG ada misalnya info kota apa, terus info apa, biasanya nggak pakai kata info, atau yang niche marketnya itu sendiri, misalnya tentang hewan ya hewan. Tidak ada kaitannya dengan perusahaan, tidak ada kaitannya dengan web berita online, itu biasanya personal atau kalau paling ya dua tiga orang gitu. Nah, itu sekarang banyak banget seperti itu yang kadang-kadang sesekali bikin berita yang tadi sengaja karena dia dapat info dari bocoran tertentu negatif gitu. Saya pernah ada sebuah lembaga negara minta handle satu berita pimpinan puncak lembaga itu, ditulis oleh sebuah homeless media, minta Pak bisa nggak take down itu. Memang itu viral karena yang nonton waktu yang saya lihat itu ada cukup viral, bukan viralnya, total viewersnya itu hampir 500.000. Oh, banyak kan? Banyak kan, untuk ukuran sekarang semacam itu kan sudah besar. Dia minta ke Spora untuk bisa nggak itu handle, turunkan itu. Ya metodenya cuma 2. Saya mau ngomong itu. Pertama report massal agar di take down, terus akunnya ditutup sementara, disuspend. Kedua ketemu sama pengelolanya. Nah, udah ketika ketemu dia akan ngasih harga, gak ada yang gratis. Dan gak murah. Iya. Udah tahu ini. Saya sudah beberapa kali. Mending report massal kalau gitu. Pilihannya tergantung pimpinan kalau itu.
Kalau report massal karyawannya ada 1.000 orang kan bisa tuh Iya kayak. betul. Nah, report massal itu. Bisa ter-take down berapa ini ya? Tahu nggak Mas Coy? Kalau bisa ke take down konten. Bisa kan. Misalnya kalau ada 500 gitu, ke take down nggak? 1000-an lah. 1.000 ya? Kalau Di 1.000 atas ya. Di atas 500-an bisa. Tapi kalau cuma 50 ya. belum lah. Ngalahin orangnya itu PR Iya, tuh ya. PR. Tapi sekarang kan ada AI, jadi ada robot-robot yang bisa mereport bareng. Ah, ada ya? Ada, jadi sekarang banyak lembaga yang memang kerjanya itu ada juga. Atau menghajar akun itu pakai komen yang ribuan juga bisa. Oh gitu ya. Apalagi kayak nanti 2029 pemilu udah lebih banyak lagi nanti. Wah, ini kayaknya Masnya banyak kerjaan. Tapi saya belum pernah. Saya hampir menutup diri untuk kegiatan branding public PR politik. Saya ada trauma dan saya konsultasi sama Ustadz, nggak usah lah politik karena pasti ada tipu-tipunya gitu. Iya. Gitu, Jadi mending yang bisnis murni lah ya. Aja, gitu. Oke, tadi yang baru terobosan pertama nih Iya. bahwa ternyata si pemilik bisnis pun melakukan personal branding itu termasuk dari PR. ya. Yang keduanya apa nih Mas Coy? Yang kedua adalah sekarang kalau lo nggak mau main di medsos, di sini akan susah. Oh, oke. Nah, medsos dan dibantu oleh berita online. Gampangnya kalau di PR, kenapa kita perlu, misalnya Amor, ketika orang googling, ada kan merek Amor itu di Google? Ada. Kalau diketik Amor. Nah, ketik Amor. Tapi Amor dengan roti apa enggak? Kalau Amor soal asmara kan beda. Bisa keluar yang lain. Ya Amor kan Iya, katanya Amor itu kan cinta kan. Nah, itu makanya. Nah, kalau Amor sudah ada di berita, ada di Google, ada di medsos, ada di online, di AI-nya ada, itu udah aman. Artinya brand kita sudah ada gitu. Terus kalau misalnya ketika diketik toko roti terdekat, kalau nggak muncul sama kita, misalnya kalau di kota sini ya misalnya nggak muncul, ya itu perhatian juga. Ya misalnya kita lagi di daerah Cibubur. Tokonya ada, tapi toko roti terdekat tidak muncul kita. Tidak muncul, nah itu PR. SEO ya itu ya. SEO. Jadi itu bagian dari PR juga. Bagian dari PR. Jadi bagian dari PR. PR itu kayak luas jadi PR itu payung bagi sebuah usaha. Karena itu akan menunjukkan kepercayaan. Sales itu bagian dari PR, marketing dari PR, branding orangnya juga bagian dari PR. Sebenarnya seperti itu. Kalau yang melakukan PR nih, biasanya kalau di dalam struktur perusahaan, orang marketing atau orang mana sih atau khusus? Ada khusus. Jadi kalau yang ideal adalah divisi ini harus pisah. Marketing sendiri, sales sendiri, dan PR sendiri. PR langsung di bawah direktur? Di bawah dirut, biasanya banyak dirut. Berarti kayak asisten pribadi, sekretaris, corporate secretary. Corporate secretary. Kalau perusahaan besar biasanya corporate secretary atau kebanyakan kalau di corporate swasta digabung sama Korkom. Corporate communication. Jadi memang itu agak bias karena kan tujuan kalau marketing itu hanya membuat orang nengok. Ya. Orang menengok, tapi tidak membuat orang percaya. Sementara PR adalah bagian dari nengok dan membuat percaya terhadap produk kita, terhadap institusi kita itu. Dan bagian komunikasinya adalah komunikasi dari si direktur. Betul, gitu ya dari lembaga dan dirutnya gitu. Jadi kalau di perusahaan besar atau BUMN misalnya gitu, pasti ada corporate secretary. Kalau di kementerian ada biro humas. Nah itu bagian dari tugas-tugas di corporate. Ya, Parian itu tuh job desk tambahan Parian. Nah kalau di perusahaan UMKM rata-rata, ya bukan UMKM ya, di perusahaan yang bukan perusahaan yang itu rata-rata digabung dengan Korkom. Padahal menurut saya itu nggak tepat. Karena beda goalnya gitu loh, objektifnya fokusnya beda. Ini gitu. bangun trust ya. Bangun trust. Bangun hubungan dengan media. Betul, jadi dengan ketika media, dengan stakeholder gitu. Ketika ada masalah-masalah kayak gini gitu ya, medianya udah kerangkul gitu. Betul, dengan media, dengan pemerintahan, bagian dari PR kan gitu. Dari pemerintah setempat, pemerintah pusat, kena para stakeholder misalnya yang lain, kalau perusahaan besar kan pemegang saham, atau TBK apalagi. Kalau TBK rata-rata sudah punya PR. Gitu. Kalau itu ngelihat views, jadi keingetannya tadi ngelihat views yang nonton kita tuh ada toolsnya ya? Ada. Yang baca? Ada. Kalau peringkat website ada namanya SimilarWeb
Dari seminar itu kalau kita langganan bisa baca juga. Tapi kalau berita ada yang ditutup aksesnya sama redaksi kan, ada yang dibuka juga. Nah kalau yang kecil-kecil rata-rata dibuka, bisa kita ngeliat viewsnya. Tapi Dari kalau pakai seminar itu bisa kebaca. bisa. Bisa si link ini tuh udah yang nonton berapa biji gitu. Kebaca. Baca. Oh, ada toolsnya ya. Ya jadi kan memudahkan kita juga ya, memitigasi. Kalau ternyata yang nontonnya dikit, ya ngapain kita ambil pusing gitu. Kalau banyak kan baru tuh Saya handle perusahaan Jepang itu di Kerawang ada satu media yang gampang nyenggol perusahaan itulah. Korkomnya ya dia digabung sama dia di sektornya ya, di sektornya dia. Minta tolong Pak, tolong di profiling nih website saya ini. Saya cek benar dari yang di peringkat di seminar web di mungkin di peringkat 5.000 sekian mungkin ya, lupa saya. Tapi yang baca hampir setahun itu nggak nyampe 5.000. Di bagian berita itu itu malah nggak nyampe 100. Saya ngomong Pak, kalau Bapak pusing sama berita ini ya salah bilang itu. Kenapa? Yang baca cuma sekian orang, kenapa Bapak ributin? Biarin aja. Nah itu. Sama kalau di medsos, kalau jumlah viewernya kan bisa juga kita lihat kalau dari akun itu. Bisa ada aplikasi juga buat melihat jumlah viewernya kan gitu. Kalau sosial media lebih gampang ya. Kalau bentuknya reels atau video lebih kelihatan angkanya. Gitu. Tapi kalau udah kayak berita kan itu untuk banyak orang itu kan nggak tahu ya. Karena kan ada yang bisa jadi blackmail dan lain-lain kan. Itu kan bagian dari PR itu kan. Gimana kita ngelurusin. Berarti ada tim juga yang kayak bazar positif juga bisa jadi ya. Maksudnya dalam konteksnya dalam membangun ini kan ya udah komentar positif itu kan harus lebih dari satu akun itu Mas Coy. Iya, sekarang udah banyak. Ada saya ngasih nyebut perusahaan. Ada jasa perusahaan yang khusus jasa ini komen. Jasanya memberikan komen terhadap produk, terhadap peristiwa, terhadap berita. Jadi bisa bagus, bisa negatif. Bisa, tergantung pesanan. Mau saut-sautan bisa. Oh, jadi di antara mereka. Di antara mereka, kalau jadi rame gitu. Bisa. Saya kemarin saya ikut pitching di satu lembaga pemerintah dekat istana sana lah gampangnya gitu. Saingannya adalah itu perusahaan itu, salah satunya perusahaan yang menyediakan jasa komentar. Itu aja duit. Sekarang nggak ada duit. Nah ini saya mau minum dulu ya. Boleh. Ini sponsor kan? Boleh. Udah jadi sponsor ya. Iya. Nih jago nih jualannya nih. Ya, saya nemenin. Minum teman aja lah. Saya nemenin. Pak, tolong ya pasang iklan. Kalau di sekarang itu hampir untuk dibikin PR ya. PR itu terkait dengan PR banyak lembaga negara, swasta, brand-brand yang brandingnya melakukan PR-an itu tidak hanya di medsos, tetapi juga bukan hanya tidak hanya di media online, di medsos juga. Sekarang yang lebih lagi rame adalah buat corporate besar itu bisa di LinkedIn. Oh, jadi yang rapiin LinkedIn-nya. Iya, rapiin LinkedIn-nya. Jadi istilahnya komunikasi itu di situ. Betul. Informasi. Tidak hanya untuk nyari rekrutmen karyawan, tapi di situ membuat branding perusahaan itu lebih kenal. Jadi sekarang situ. Jadi saya nyarankan Amor harus main di itu juga, LinkedIn juga. Jangan di itu. Karena itu membantu orang pencari pertama untuk review perusahaan itu. Nah, memang itu efeknya tidak sebesar TikTok. Gitu. Tapi bagi personal perusahaan, buat personal itu penting banget. Iya kan, orang-orang profesional kan akan nyarinya di LinkedIn, job seeker kan. Ya. Karena kalau di bisnis kan ya itu cuman bisnis. Tapi ngomongin perusahaan bagaimana dia men-treat karyawan ibaratnya gitu, itu kan kelihatan di LinkedIn-nya. Iya, itu kan personal corporate branding-nya di situ ya. Betul, corporate branding. Itu saya udah note juga sih, udah lama ngeh. Makanya tadi saya udah ngasih beneran Mas Coy tadi pagi ya kalau nggak salah saya nulis tuh ke tim saya,
tolong Amor rapikan untuk LinkedIn-nya. Iya. Artinya untuk bagian dari corporate branding. Betul. Saya itu kalau bukan handle. Saya pernah dapat kerjaan karena tulisan saya di LinkedIn. Percaya atau tidak, dan nilainya nggak kecil. Saya nulis tentang public relation untuk sebuah lembaga, kira-kira gitu tulisan itu. Tiba-tiba ada DM masuk, Mas bisa minta nomor teleponnya nggak? Kasih kan DM-nya. Langsung telepon, Mas mau nggak ngerjain ini. Ini kurang nggak kena, saya nggak kenal, artinya dia belum kenal secara personal gitu. Tiba-tiba nih, ya ketemu dulu lah kita ngobrol. Udah langsung mau bayar gara-gara tulisan. Iya, gara-gara tulisan gitu. Jadi itu salah satu bagian itu. Ya ini kita perlu lapin LinkedIn pribadi saya juga nih. Iya, apalagi Kang Ridwan perlu untuk buat personal branding kan. Iya ini PDKT dengan orang profesional kan. Iya. Ketika bisnisnya membesar Betul, kan iya. lebih oke ya. Apalagi untuk nyari narasumber yang profesional ya. Profesional lebih mudah lagi sih. Ya mudah ya. Mas Coy, ini tadi udah kedua nih. Terobosan kedua. Yang ketiganya apa nih Mas Coy? Yang ketiga adalah jangan berhenti di lingkarannya PR ya. Jangan takut berbuat salah. Artinya gini, PR itu memang handle untuk krisis. Tapi kalau terus takut membuat salah, terus takut membuat PR public relation perusahaan itu menjadi tercoreng, ya mari kita nggak melakukan inovasi malah. Artinya gini, meskipun kita ada peristiwa yang buruk, bukan berarti tidak bisa diperbaiki. Maksudnya jangan khawatir membuat kesalahan. Artinya berkomunikasi, membangun trust itu ya seluas-luasnya. Nah, kira-kira gitu. Kalimatnya salah tadi. Ya jangan berkomunikasi itu ya harus itu. Jangan terus kemudian kemudian diam, maksud saya gitu. Jangan diam hanya untuk menghindari kesalahan. Ya selus-selusnya aja gitu. Iya, selusnya ya. Kalau ada apa-apa dimitigasi atau di handle gitu. Iya. Kalau nggak bisa hubungin Spora kan gitu. Jualan lagi saya. Di IG. IG-nya Spora ada kan? Ada. Oke. Kira-kira gitu. Jadi jangan khawatir dengan di bidang publication. Kemudian ya tadi kata-kata dari Kang Ridwan benar harus luas. Kalau kita tidak melakukan ya malah jadi aneh. Di sebuah bisnis, inovasi, pergerakan, promosi, penyiaran berita, komunikasi itu tetap penting. Kalau hanya tiba-tiba takut, wah nanti ada komen negatif pasti. Apapun kita berbuat baik aja ada komen negatif, apalagi sedikit kesalahan. Ya memang kita harus berusaha untuk bikin di dalam PR adanya playbook PR, atau kayak manual. Di perusahaan itu bagusnya ada manual playbooknya gitulah, atau playbook yang untuk bisa mengatur ini yang do and done-nya gitulah. Oh iya baru inget ya. Sebetulnya dengan adanya AI bisa kebantu ya. Bisa kebantu sangat. Minta dibikinin playbook PR. Jadi itu. Iya betul. DPOV-nya AI. Iya. Bukan POV-nya Spora. Kalau profesional Spora. Iya, tinggal kita nambah sentuhan aja. Karena bagaimanapun AI itu sangat membantu. Tapi kalau kita 100% diserahkan ke AI ya hasilnya nggak bisa. Karena ada sentuhan orang ya. Ini kayaknya ini kepake nih, ini nggak kepake gitu. Jangan plek-ketiplok 100%. Iya, harus begitu. Kalau kita ngomongin growth hack ya, apa sih komunikasi sederhana, modalnya minim, tapi memang itu berdampak untuk perusahaan. Apa Mas Coy? Ya, kalau sekarang paling mungkin kan adalah medsos. Medsos ya? Iya. Medsos ini si ownernya apa sih perusahaannya yang ngonten? Kalau gini, Pak keduanya? Kalau bisnis B2B, maka owner harus lebih aktif. B2B owner harus lebih aktif. Okay. Tapi kalau B2C lebih bagus perusahaan. Perusahaan atau brand yang misalnya kan Amor ya, maka Amornya. Jangan Kang Ridwannya gitu. Kalau yang aktif misalnya. Tapi kalau nanti Kang Ridwan punya goal bahwa orang kenal saya Kang Ridwan ownernya Amor, bisa juga. Nah itu tinggal mau di bagian mana di plot twistnya, bikin twist gitu gitu sih. Tapi kalaupun mau jalanin dua-duanya masih oke juga. Masih oke, tergantung budget juga kan. Oh iya. Kemampuan artinya kalau misalnya dikerjakan sendiri, betul. Semua masih kerjakan, bukan CEO-nya masih chief everything officer. Iya bagus personal aja, atau kalau bicara sekali lagi kalau B2B, bisnis B2B maka harus personalnya lebih
Iya. Karena orang lebih percaya sih, misalnya Siapa sih Mas Choi misalnya nah, gitu. siapa sih Pracoyo itu, siapa sih Ridwan itu kan Iya, gitu. iya, dia akan searching dulu. Searching dulu gitu. Jadi kalau B2B harus seperti itu. Ya kan kita kan bangun trust ya sama orang ya. Iya. Pengen gua mau transaksi sama dia. Tapi kita nggak kenal dia siapa. Itu agak was-was kan. Itu ya. memudahkan ya gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau sekarang yang paling mudah seperti harus dilakukan itu. Cuman memang PR-nya konsistensi ya. Konsisten. Rata-rata pengusaha atau perusahaan itu dari di bagian itu adalah konsistensi. Termasuk saya kadang-kadang lagi males ya. Biasanya business owner yang susah. Kan kalau karyawan kan tinggal hello KPI-nya berapa kali posting dan lain-lain. Mungkin kualitinya aja yang mungkin nggak sesuai harapan kita. Tapi kalau business owner kan kadang nggak ada yang ngingetin. Terserah gua lah. Terserah gua lagi males lagi rajin konten gitu ya. Betul. Kira-kira gitu. Tapi itu tantangan buat di PR. Kita sebagai pengusaha harus benar yakin, kita harus tahu diri dulu nih. Kita ini produknya B2B atau B2C. Gitu. Kalau dari situ mari kita bikin breakdown-nya. Gitu sih. Nah sekarang lanjut, kalau kita bisnisnya pengen tumbuh sekali lipat, 10 kali lipat ya, komunikasi apa sih yang perlu dibangun Mas Choi? Nah ini kalau komunikasi di sekali lipat itu memang tidak, ya ini terkait dengan branding, biaya iklan pasti. Promosi kalau sekarang artinya ada budget lah. Ada budgetnya, itu kalau tidak ada budget sekarang ini gampang viral, tetapi belum tentu orang datang lagi. Nah yang kita tekan adalah tidak perlu viral, tapi orang percaya kepada kita, pada produk kita, balik lagi, belanja lagi, beli order lagi itu. Jangan ngejar viral, artinya gitu. Ngejar viral orang sementara. Kan banyak cerita yang viral kemudian 2 hari, 3 hari hilang. Ya itu viral karena produknya nggak oke biasanya. Jasanya. Justru yang jadi viral itu komplainnya. Udah nyobain, nggak mau balik lagi gitu. Seperti itu ya. Tapi kalau kayak Amor, orang sudah trust dengan 35 cabang tadi seperti ya kalau saya yakin Kang Ridwan sentuh dengan iklan sedikit, seperti itu. Komunikasi itu tinggal luas jangkauan aja ya. Kalau bisa dengan organik, artinya karyawan semua, sekarang kan namanya UGC ya, unique general content. Jadi karyawan dibikin konten seunik mereka, versi mereka. Owner jangan campur tangan, bos nggak usah ini, udah versi mereka mau mengkritik perusahaan mau biarin aja, itu bisa bagian juga itu untuk memperjualkan itu. Kalau yang organik kan ada 2 nih, mau secara komunikasi organik atau secara komersial. Kalau organik ya mau nggak mau fungsikan karyawan sebagai brand ambassador semua gitu, atau agen penjualan gitu. Ya sekarang penjangkauannya paling cepat memang lewat medsos. Dan anak-anak magang, anak-anak bisa kita fungsikan untuk marketing, bagian dari sales dan marketing. Dan kalau dari versi saya harus dengan memPR-kan perusahaan kita gitu. Itu sih dari POV saya ya. Itu kan sekarang tinggal mau aja ya gitu ya. Betul. Artinya ini ada media yang secara mudah diakses. Betul. Untuk dalam konteks membangun personal branding ataupun komunikasi. Sebetulnya simple. Betul. Tinggal mau atau enggak, atau konsisten atau enggak. Betul, kan gitu ya. Tantangannya itu. Kalau sekarang aneh misalnya bisnis belum punya anak-anak karyawannya belum bikin konten, misalnya sih aneh. Nah salah satu untuk tadi pertanyaan scale up itu, kalau scale up secara teknik kan kita harus ikut coach Ridwan, ikut kelasnya scale up sama coach Eri. Gitu. Di Asia Coach kan gitu. Tapi kalau dari scale up di bidang promosi ya mau nggak mau tadi bisa dengan organik atau dengan komersial. Komersial itu berbayar gitu ya. Dan kalau organik ya memang tantangannya lebih besar karena apa? Harus mendorong karyawan, mendorong diri kita untuk mempromosikan. Ya, dan membuat konten atau hal yang membuat orang tuh mau lihat juga ya. Betul, itu PR juga. Kan? Jadi kreativitas seperti itu. Kreativitas yang penting. Iya. Gitu. Mas Choi, kalau bicara kesalahan nih kan banyak juga ya pengusaha tuh melakukan kesalahan-kesalahan yang umum ya. Kalau tadi kan sempat dibahas di Google Review kadang gitu ya. Ada nggak yang lain atau yang mau ditekankan sama Mas Choi terkait apa sih kesalahan-kesalahan sehingga kehilangan opportunity di area itu gitu? Ya terkait dengan PR ya. Kalau yang pertama adalah jejak digital yang buruk.
Maksudnya gini, kita sekarang ini ya kadang-kadang bikin konten yang menurut kita lucu-lucu atau konten yang menyerang orang tertentu, pihak tertentu, padahal kita punya bisnis. Nah itu bisa menjadi senjata makan tuan di kemudian hari. Jadi bumerang kemudian hari. Sekarang orang sekarang ini digital itu agak susah dihapus. Nah bagus ya kalau bisa, kalau Anda mau bisnis, fokus di bisnis, promosikan. Kalau mau main politik ya politik, ya nggak itu kalau main politik kan bisa gitu. Tapi kalau bisnis kemudian kan sudah banyak cerita yang bisnis hancur gara-gara komen negatif, review seperti itu. Nah itu yang harus sekarang di tantangan dunia PR, dunia digital marketing, dunia medsos sekarang ya harus hati-hati. Karena jari kita ya, kalau dulu kan lidah kita harimau ya. Ya menurut ada harimau. Lidah, benar. Berarti sekarang sosmed. Sekarang jarimu harimaunya. Harimau. Kira-kira gitu kan. Komentar negatif bisa di screenshot orang bisa ini. Iya. Bagi pengusaha itu penting juga. Jangan dianggap sepele menurut saya sih. Jadi bisa jadi masalah gede bahkan ya. Jadi artinya tetap kita perlu jaga jari kita ya. Jangan sampai komen-komen yang nggak tepat. Karena ini akan meninggalkan jejak digital sehingga khawatir diserang balik gitu ya. Balik ya. Misalnya tiba-tiba pemilik Mawar tadi, produk yang dari Mawar itu pernah komen mereview produk lain. Jelek-jelekin misalnya kalau ya dengan pakai kalau mau ya pakai akun, jangan akun personal lah misalnya ya, gitu aja. Saya suka kan sekarang udah mulai saya kurangin lagi, dulu suka lihat sosmed kan. Kadang greget gitu ya. Mau komen. Kalau komen nama saya muncul. Iya. Checklist biru lagi kan. Nanti bermasalah gitu kan khawatirnya ya, kan betul. Gitu. Ya karena sekarang jejak digital kadang-kadang bukan pencerita lah yang pengusaha yang tiba-tiba jatuh gara-gara salah satu komen, salah satu konten yang dulu nyerang pihak tertentu atau tentang ngomong diri sendiri yang jelek gitu. Ada beberapa. Ya, jadi emang kita perlu menjaga ya supaya tidak melakukan kesalahan-kesalahan, termasuk si admin sosial media perusahaan juga ya. Dia perlu jaga juga ya. Itu penting. Nah, salah satu jasa kami itu adalah manage medsos yang sekarang kami dipercaya beberapa BUMN dan juga kementerian untuk mengelola medsos mereka gitu. Nah, yang kami tekankan adalah konten-konten dan termasuk komen, termasuk cara menjawab komen juga kami harus pelajari juga. Oke. Gitu, jangan menjawab yang bikin orang terluka, bikin sedih, bukan yang bikin personal itu ada. Ada satu kementerian yang kemarin ngajak meeting saya hanya minta kami menghandle komentar. Ada loh. Komentar doang. Komentar aja. Maksudnya balesin komen doang. Tapi di apa ya namanya? Distrukturkan mungkin. Betul, ya. Iya. Jadi tidak asal jawab komen. Diarahkan persepsinya mau dibangun ke arah mana. Kita bikin strateginya juga. Enggak asal juga. Kami pernah handle perusahaan BUMN yang sehari itu komennya bisa ratusan di medsos ya. Nah, itu kalau kami nggak tahu tentang komunikasi, public relation, kemudian juga bagaimana berstrategi komunikasi ya bisa dikomplain klien gitu. Tapi tim kami alhamdulillah di perusahaan itu sekarang kami dipercaya sampai 3-4 anak perusahaannya gara-gara dulu kami handle holdingnya. Oh, jadi holdingnya oke. Anak perusahaannya disuruh sekalian. Gitu. Iya, kan udah trust yang di atas kan. Betul ya, termasuk handle dulu pernah handle direksinya, personal. Maksudnya direksinya nggak sempat balesin komen? Bukan kontennya, bukan konten. Konten direksinya gitu. Iya kan direksinya bikin konten. Iya dia kan nggak sempat, kita bantu bikinin kan gitu, termasuk komennya juga. Oh, dari mulai postingan sampai komen, balesin komen. Iya. Bukan sekedar komen, kalau komen hanya bagian aja. Tapi kan balasan komen tuh saya suka ya, agak menantang ya kan ada komen nih. Kan cara membalas komen orang yang kita kenal sama nggak kita kenal juga itu gimana sih kayak gitu? Beda ya? Beda. Termasuk kalau kalau akun personal ya bebas saja personal kan. Tapi kalau saya sarankan kalau kita sudah bisnis ya harus kita komen gitu, kita jawab apapun itu harus kita jawab. Itu kan bagian dari strategi komunikasi dan branding, personal branding kita. Maksudnya kan suka ada tuh yang ujungnya jadi viral ya, yang salah nanggapi tadi ya. Anggaplah si Mawar tadi kan.
ketika dikomplain sama customernya, dia menanggapinya dengan cara yang salah. Biasanya apa aja sih yang dilakukan secara umum oleh seorang orang tim lah, mungkin kalau Iya. sekarang kan bisa jadi dia menyiapkan tim PR lah ibaratnya Iya, gitu betul, ya. ya. Apa sih yang perlu dilakukan? Apa balesin komen semua? Apakah bikin konten positif lagi? Kalau bicara secara terstruktur, biasanya apa yang dilakukan? Iya, kalau seperti itu memang kita harus pertama gampangnya punya SOP. SOP pertama SOP strategi komunikasi seperti apa, SOP kontennya harus seperti apa, kemudian ada konten pilarnya, ada konten pilar, ada agenda setting termasuk itu, juga nanti ada SOP untuk komentar. FNQ-nya kan harus ada sampai pertanyaan itu. Kalau menyang personal direksi harus seperti apa jawabnya, harus kita buat. Terus kalau artinya kita tidak boleh gegabah apalagi emosi menjawab yang komentar negatif itu. Kalau ada komentar negatif terhadap produk kita ya harus mawas diri dulu, artinya benar enggak seperti itu. Jangan langsung kita serang balik. Pertama kalau yang sering ini adalah ucapan terima kasih atas komentar, reviewnya, atau kalau memang kita salah ingin minta jangan takut minta maaf. Kita japri mereka, kita DM agar kita itu tidak meluas itu. Nah itu bagian dari strategi. Kalau kita langsung frontal itu bahaya. Nah kalau sudah jadi bola salju, maka ada istilahnya namanya golden hours untuk respon itu. Jadi misalkan 1 jam 2 jam itu sudah ada respon sebelum membesar gitu. Oh, jadi ketika orang lagi jelek-jelekin gitu ya, daripada komentarnya makin jelek, segera di-reply. Nah, apakah kita minta maaf, ataukah kita apa tergantung kesalahan kita. Kalau memang itu harus, tapi jangan nyinyirin karena yang sekarang kan kalau ada nyinyirin itu ya pasti akan jadi digoreng sama nada netizen. nyinyir dibalas nada nyinyir lagi gitu ya. Betul. Jangan gitu ya. Jangan. Mesti ya hati-hati. Nah kehati-hatian itu memang terutama anak-anak Gen Z atau itu yang jadi admin itu karena merasa kan yang punya konten gue, yang punya ngerti kan gue, kenapa lo ini, atau yang punya barang gue. Nah kadang-kadang anak muda ini bukan kadang-kadang kepancing gitu. Rata-rata kita sebagai owner brand atau kerja di sebagian itu sih kalau ada negatif defense sih sifatnya gitu, tapi jangan defense juga. Ya. Lebih ke mengembalikan ke persepsi positif. Betul, mungkin ya, lebih ke situ ya. Kita harus berusaha tetap positif itu. Apa kita nggak jujur dalam ini ya sebisa mungkin jujur kalau memang. Tapi kalau memang kalau kita jujur ini hancur gimana? Nah, ada strategi juga. Gitu. Tidak harus kita istilahnya buka-bukaan 100% dibuka gitu. Ini kan lebih ke membangun persepsi ya. Jadi tadinya persepsinya udah diruntuhkan, maka kita bangun persepsi baru. Dan kalau kayak tadi tuh, toiletnya rusak nih, kotor nih, segera dibersihkan, dibangun lagi persepsi yang positif. Betul. Jadi walaupun udah jelek, dibangun lagi persepsi positifnya. Nah itu yang mungkin kayak dikampanyekan ya. Iya, seperti itu. Kira ada review negatif, jangan langsung reaksi, benar. Reaksi artinya menyerang balik itu ya bukan seperti. Tapi bisa jadi ya kita manfaatin tim kita juga untuk bantu balesin komen ya. Kumpul bareng yuk, bisa aja gitu ya. Sangat bisa. Artinya ya kita bareng-bareng gitu mengembalikan persepsi yang itu ya. Yang udah jelek gitu ya. Betul. Kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir nih kayaknya. Kalau kapan sih waktunya si pebisnis itu membuat PR sendiri gitu? Apakah memang kan sekarang mungkin dirangkap dulu bisa dibilang ya? Kalau mungkin bisnisnya masih kecil, mungkin bisa ownernya yang merangkap gitu. Betul. Kapan momennya ketika dia kayak ini gue harusnya bikin divisi tersendiri untuk membangun trust gitu? Kalau saya dari saran saya sih kalau tim marketing dan sales sudah kewalahan handle ini. Nah itu harus ada divisi PR sendiri. Oh tadinya awal di marketing dulu aja. Kalau memang gitu. Kan tetap bagaimana bisnis tetap ada budget kan ya. Paling mungkin dihandle sama Markom, digabung maksudnya. Tapi kalau sudah Markom marketing communication sudah terlalu banyak, sudah harus bikin konten, harus handle klien, harus handle produk, handle segala macam banyak hal, sebaiknya bikin divisi tersendiri.
gitu. Kalau enggak ya nanti pasti pertumbuhannya akan tersendat dalam membangun trust publik itu. Di awal memang kalau dia UMKM pasti dari personal, kemudian ada salesnya, ada marketingnya pasti gitu. Bahkan sekarang kan banyak masih marketing belum ada, cuman sales merangkap marketing kan gitu. Seringnya kayak seperti itu. Kan yang ideal seperti ada sales, ada marketing, ada PR. Gitu. Nah, tapi kalau yang dari UMKM ya mungkin sales dulu, kemudian marketing kalau sudah Kuat. bisa, malahan baru Sendiri. Tapi si PR ini mungkin langsung ke Dirut tadi ya. Iya. Secara struktur. betul. Jadi dia dari approval, dari kebijakan dari Dirut, bukan di bawah divisi lain gitu. Karena kan bagian dari komunikasi Dari komunikasi perusahaan, betul. Di hampir semua perusahaan besar seperti itu. Oh, kebanyakan Kebanyakan langsung ke bawah direksi. Gitu. Oh, jadi direksi itu ada corporate secretary Corporate juga secretary. sekaligus kadang Betul. ada yang ngerangkap. Angkat-angkat Ketika udah banyak mungkin di-split lagi gitu ya. Jadi tergantung ukuran ukuran perusahaan. perusahaan, iya, betul. Makin gede strukturnya makin banyak. Makin banyak ya, strukturnya makin banyak ya. Kalau Mas saya sendiri programnya apa aja sih dalam membentuk PR tadi itu mengkomunikasikan? Kalau dari Spora ya, Spora itu mulai dari istilahnya dari strategi komunikasi. Di awal dari PR itu perjalanannya atau journey-nya adalah dari strategi komunikasi. Sebelum bikin sosmed nih, Iya, sebelum ngurusin sosmed. Nah, strategi komunikasi strateginya harus bikin seperti apa. Objektifnya seperti apa kan dibikin strategi komunikasi. Kemudian baru kita bikin namanya aktivasi misalnya media sosial, penyebaran berita. Kemudian setelah itu ada media monitoring, handle media sosial, terus ada digital marketingnya. Kita bagian itu juga ada, terus ada di selain media monitoring adalah kalau ada krisis seperti apa. Plus terakhirnya di ujungnya ada annual report. Annual report itu artinya kalau di perusahaan TBK itu ada kewajiban bikin laporan keuangan dan sustainability report untuk para pemegang kayak stakeholder lah, pemegang saham, kalau dari pemerintah juga gitu. Nah, itu bagian itu dari situ dari strategi komunikasi sampai ke annual report. Iya. Bukan neraca keuangan, bukan. Iya, annual report kan suka ada di TBK tuh ada dua laporan kan. Laporan keuangan dan annual report. Iya. Annual report tuh kan itu PR semua ya. Bagian keuangannya ada juga di situ. Jadi itu. Gitu. Teman saya ngerjain annual report, dia corporate secretary. Iya, itu ngerangkap. Betul, iya. Nah, jasa kami seperti itu dari apa aja yang dilakukan hilir. Perusahaan tuh dikumpulin Selama setahun ngapain. Dikomunikasikan. Strategi tahun depan mau ngapain masuk itu. Oh, gitu ya. Iya, kita jadi bikin itu dari hulu sampai hilir di Spora gitu. Iya. Jadi tercermin dalam annual report yang paling sederhana gitu ya. Iya. Tapi itu yang komunikasi via annual report untuk TBK. Kalau non TBK yang ngomongin sosial media dan lain-lain. Publikasi termasuk bikin konten-konten gitu lah. Siap. Mas Coy, nggak kerasa nih sejam tuh. Oh iya. Tadi ada yang mau ditambahin? Mau ditutup dulu? Iya, kalau tanggung sedikit aja. Kalau apapun bisnis kita, PR itu bagian dari bisnis. Gitu. Public relation ya. Jangan hanya sales dan marketing saja gitu. Tapi PR harus kita pahami itu bagian dari bisnis. Itu aja sih. Iya, jadi artinya perlu ada secara struktur walaupun masih dirangkap. Gitu ya. Iya. Karena itu bangun trust. Tugasnya beda ya, karena dia bangun trust. Mas Coy, thank you sekali lagi. Gak kerasa nih waktunya sejam. Sukses ya Mas Coy. Saya juga makasih diundang sini. Oh iya, sama-sama. Sukses untuk Sporanya. Makasih. Mas Coy, thank you. Makasih.